Okay, let's get started with this session. I will record these meetings because when this meeting end, I will upload on the YouTube so you can re-watch our meeting and you can replay if you don't understand about my explanation. Before we get started, please turn on your video. Silahkan diaktifkan videonya. Jadi ini Bapak coba rekam supaya nanti bisa di replay ketika ada penjelasan yang terlalu cepat atau kalian belum ngeh sama penjelasannya. Baik, untuk yang baru hadir, tadi Bapak singgung atau garis bawahi tentang pengumpulan tugas untuk summative practice atau latihan bab listrik statis. Itu kemarin Bapak berikan latihan soal halaman 295 sampai 297. Total soalnya ada 25. Itu 20 PG, 5 uraian atau esai. Nah, dari sekian siswa itu yang mengumpulkan hanya 4 orang. Dari 4 orang ini pun tidak apa-apa, belum selesai semua, yang penting mencoba. Nah, maksudnya sebaiknya nanti ketika ada latihan soal, kerjakan saja sebisanya ya, supaya Mister tahu atau Bapak tahu sejauh mana kalian bisanya gitu. Ya, gitu ya. Nah, kita coba mulai pembahasan soal. Ada beberapa soal. Ada 3 soal yang akan kita bahas dalam video ini, dalam meeting ini. Yang menurut Bapak soalnya agak jelimet, agak susah, khususnya di bagian matematikanya. Jadi di bab listrik statis ini ada beberapa soal yang mewajibkan kita menyelesaikannya menggunakan cara matematis, khususnya pada konsep perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat. Bapak tidak tahu kalian sudah belajar atau belum, tapi kalau dilihat dari jadwal, itu di kelas reguler bilangan berpangkat itu sedang dipelajari saat ini. Makanya Bapak coba bahas supaya bisa mempermudah mengerjakan soal IPA, dan mungkin bisa jadi gambaran juga ketika nanti membahas tentang perkalian bilangan berpangkat di matematika gitu ya. Silakan sekarang dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya halaman 295. Untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 6, karena itu tidak ada hitungan, maka silakan dikerjakan saja. Kalaupun kesulitan nanti bisa bantu dengan Google Translate. Ya. Nah, Mister akan bahas soal nomor 7. Silakan dibuka soal nomor 7 atau silakan lihat di layar. Oh ya, untuk yang belum punya bukunya, kemarin sudah Mister fotokan, sudah Bapak fotokan di Google Classroom-nya, silahkan dibuka soalnya. Untuk saat ini kalau belum ada bukunya silahkan lihat soal di layar. Untuk soal nomor 7 tentang hitungan, soalnya seperti ini. What is the electrostatic force? Electrostatic force kita ingat adalah gaya listrik. Gaya listrik itu muncul dari 2 muatan yang berinteraksi atau lebih ya. Between two charged objects, di antara 2 muatan. Ya, yang pertama muatannya 300, ini artinya mikro. Bentar, saya ambil ini. Nah, ini artinya mikro nih, yang ini kayak huruf U, artinya mikro. Mister atau apa? Mikro itu apa? Nanti kita bahas ya. Yang pertama, plus 300 mikrocoulomb and min 100 mikrocoulomb. Separated by a distance, yang terpisah sejauh 0,5 meter in air. Air itu artinya udara ya. Yang terpisah sejauh 0,5 meter di udara. Kenapa ada kalimat atau kata di udara?
Ingat bahwa di gaya elektrostatis itu ada K ya. K ini adalah konstanta listrik. Konstanta listrik yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, itu yang 9 kali 10 pangkat 9 itu berlaku untuk udara. Karena kalau air nanti K-nya beda lagi. Ya. Baik, makanya di sini ada tulisan air atau udara untuk mewakili si K yang ini ya. Baik, itu pertama. Kemudian di sini ada mikrokulom. Mikrokulom artinya seperti ini ya. Mohon diperhatikan, mikrokulom itu adalah penulisan untuk yang pertama gini. 1 mikrokulom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. Pak, bingung 1 kali 10 pangkat min 6 teh gimana? Nah, 1 pangkat kali 10 1 kali 10 pangkat min 6 artinya 1 dibagi sejuta. Yang ini 1 kali 10 pangkat min 6 artinya 1 dibagi sejuta. Kenapa sejuta? Karena sejuta itu kan nolnya ada 6 ya. Jadi 1 per 1, misal tulisnya 1 per 1. Ini angkanya 1 nih. Terus min 6, nolnya ada 6. 1, ini jelek ya, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 kali 10 pangkat min 6 itu artinya 1 per sejuta. Ya. Ya, bisa lanjut. Baik. Ini K, coba ya agak jelimet, perhatikannya pelan-pelan. K itu kan nilainya 9 kali 10 pangkat min 9. K diganti 9 kali 10 pangkat min 9. Kalian sudah tahu. Kemudian Q1, Bapak masukkan 300. Dan 300-nya tetap. Mikrokulom, tadi mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Tadi kan ini 1 mikrokulom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Makanya 300 itu sama dengan 300 kali 10 pangkat min 6. Ini tandanya positif. Kenapa? Karena muatannya berjenis positif. Oke ya. Nah, lanjut. Q2-nya Bapak ganti dengan min 100 dari sini. Min 100. Masukkan ke sini. Kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6-nya dari mikrokulom. Oke ya. Nah, kemudian per R kuadrat. Tadi R itu adalah jarak antara dua muatan. Nah, jaraknya di soal diketahui, yaitu 0,5 meter. Makanya di sini Bapak tulis 0,5. Karena ini R kuadrat, maka dikuadratkan. Oke ya. Ini hanya memasukkan angka. Baik, sekarang kita coba bahas ini nih, yang ada pangkat-pangkatnya. Cara gampangnya seperti ini. Sekarang kita selesaikan dulu pangkat yang ini nih. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, dan 10 pangkat min 6. Kita tulis seperti ini. Ini kan perkalian. Ini misalkan ini A kali B dikali C. Maka di sini 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Oke ya. Bentar. Ini layarnya menghalangi. Sip. Cara mudahnya, lihat ini pangkatnya. 9, min 6, dan min 6. Kita jumlahkan pangkatnya. 9 tambah min 6, hasilnya berapa? 9 tambah min 6, hasilnya berapa? 3. Min 15. 9 tambah min 6. Berapa hasilnya? 3. 3 ya. Positif 3. Berarti ini hasilnya positif 3. Positif 3 dikurangi 6. Berapa? Min 9. Min 3. Min 3. Min 9. Positif 3 min 6. Min 9. Min 9. Min 3. Min 3 ya, min 3. Oke. Jadi ini hasilnya yang 10 10 10 ini kan 10 pangkat min 3 ya.
Oke, berarti kelar nih yang 10 yang ada pangkatnya. Sekarang kita kalikan yang tidak ada pangkatnya. 9 kali 300 berapa hasilnya? 9 kali 3 berapa? 1000. Berapa? 2.100. 2.700 ya? 2.700 kali 100. 2.700 Kali 100. 27.000. 27.000. Nah, ini kita tulis minus ya, karena ini positif kali positif. 9 positif kali 300 positif, itu kan 2.700 kali negatif 100. Berarti kan negatif 270.000 ya? 270.000. Oke, ini kalau nanya negatif dari mana? Dari sini ya, perkalian ini. Nah, 0,25 dari mana? Dari 0,5 dikuadratkan. Oke, sampai sini bisa ya? Nah, kemudian yang 10 pangkat min 3 ini, kita tuliskan sejajar dengan, maaf ini kegeser, min 270.000 kali 10 pangkat min 3. Oke ya, lanjut. Kita selesaikan yang bagian atas. 270.000 dikali 10 pangkat min 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Karena ini ada min 3. Ini min ya. Maka di sini kita coret nolnya sejumlah 3. Ini ada min 3, coret nolnya 3 buah. Sisa berapa? 270. 270 ya. Kalau misalnya dikali 10 pangkat min 4, kita coret nolnya 4. Oke gitu ya, cara mengalikannya. Berarti tersisa 270. Ini negatif dari ini ya. 270 dibagi 0,25. 0,25 dari sini. Nah, 270 dibagi 0,25 sama dengan 1080 Newton. Ya. Karena di sini ada tanda negatif, maka kita sertakan tanda negatif. Jadi hasilnya negatif 1080 Newton. Kita coba lihat di soal. Pak, kenapa tidak ada tanda negatifnya di sini? Nah, sementara yang ada positif saja. Ingat, lihat di gambar. Sebentar. Terpindah dulu. Nah, kalau ada dua muatan, yang satu positif, yang satu negatif, kan dia saling tarik-menarik ya. Baik, tanda positif itu misalkan untuk panah yang ini, tanda negatif untuk panah yang ke sebelah kiri. Sama-sama 1080, tapi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Itu bedanya negatif positifnya ya. Jadi isinya diisi saja yang C. Tidak perlu menyertakan tanda negatif. Begitu ya untuk soal nomor 7. Ada yang mau ditanyakan dulu? Khususnya perkaliannya. Oke, Mister coba ulas. Jadi kan untuk electrostatic force itu kita mencarinya Fe sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya positif 300 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya negatif 100 kali 10 pangkat min 6. Oke ya, sampai sini tinggal memasukkan dibagi R kuadrat. R-nya 0,5 sehingga R kuadratnya 0,5 kuadrat. Pertama kita selesaikan yang 10 pangkat. Ini pangkatnya positif, negatif, negatif. Kita jumlahkan 9 tambah min 6 tambah min 6. Menghasilkan min 3 ya. Jadi hasilnya 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 kita tulis lagi di sini. Kemudian kita selesaikan perkalian yang 9 kali 300 kali min 100. Hasilnya min 270.000. Kita selesaikan min 270.000 kali 10 pangkat min 3. Karena ini ada min 3, ketika dikalikan dengan 270.000, maka kita coret angka 0 sejumlah 3. Hasilnya 270. Oke. Nah, ini 0,5 kuadrat, hasilnya 0,25. Sehingga Fe-nya atau force elektrostatiknya itu 270 dibagi 0,25. Menghasilkan 1080 Newton. Itu ya untuk nomor 7. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut? Ada? Oke. Lanjut ya.
Nanti Mister coba upload videonya supaya bisa di-replay kalau ada yang masih belum jelas. Eca lagi nulis, Ca? Iya, Mister. Oke. Boleh dilanjut? Boleh. Atau nanti dulu? Lanjut aja ya. Baik, sekarang ke nomor 8. Nah, ada 2 soal lagi yang akan dibahas, nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8 dan 9, kita coba pakai logika, tidak jelimet ngitung seperti tadi. The attraction force between two opposite charge. Attraction force berarti gaya interaksi antara dua muatan. Opposite artinya berlawanan. Artinya berbeda jenis. Positif dan negatif. Nah, seperti ditunjukkan di gambar. At point A is 1 Newton. Point A itu di sini nih. Positif, negatif. What is the attraction force when the negative charge move to point B? When the negative charge move to point B. Jadi yang ini pindah ke B. Ketika di A, force attraction-nya, Pil, kenapa Pil? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak apa, kepencet tadi. Oh, pencet. Baik, ketika di posisi A, force attraction-nya itu 1 Newton. Sekarang gimana ceritanya kalau si muatan negatif pindah ke B? Nah, sekarang Bapak tanya dulu. Logikanya ketika A ke B, force attraction-nya makin besar, makin kecil. Gaya listriknya makin besar, makin kecil. Ketika di A kan dekat. Kemudian nih, bentar. Nah, kan FE sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ketika di A, itu 1 Newton. Ketika di A itu 1 Newton. Nah, untuk R-nya, bentar. Ketika di A itu 1 Newton, kira-kira ketika di B, lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Baik, ini ya. Kan R itu adalah pembagi ya. Kalau di A itu kan berarti R-nya kita hitung nih berdasarkan garis. Berarti di A itu kan 1 ya. 1. Kaki 1 Q2 dibagi 1. Ya, dibagi 1. Sementara ketika di B, kan R-nya makin jauh nih. 1, ini 1. 1, 2, 3, 4. Ketika di B kan R-nya makin jauh. Ya, udah makin jauh dikuadratkan lagi. Berarti kan pembaginya semakin besar ya. Maka kita bisa simpulkan gaya listrik pada posisi A itu lebih besar dibandingkan gaya listrik pada posisi B. Oke, bisa diikuti sampai sini? Bisa. Bisa ya. Nah, kalau di A itu 1 Newton, lihat sini. Kalau di A itu 1 Newton, berarti di B lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1? Kira-kira. Lebih besar. Lebih kecil, lebih besar? Lebih besar. Ayo, tadi gimana? Kalau R-nya makin besar, Kecil. R-nya makin besar, makin kecil? Makin besar. Kan ini R-nya makin besar nih. Kalau pembaginya makin besar, hasil pembagiannya makin besar, makin kecil. Makin kecil ya. Berarti ketika di A itu 1 Newton, di B lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti lihat di soal. A, B, C, D. Kalau lebih kecil dari 1, berarti 16 nggak mungkin dong. Ya, karena 16 itu lebih besar dari 1. Kemudian 4 juga nggak mungkin dong. Ya, berarti jawabannya itu antara A dan C. Oke, nah sekarang gimana cara ngitungnya? Ketika di R-nya sama dengan 1, ini 1 nih. Ketika R-nya sama dengan 1, maka R kuadratnya sama dengan 1. 1 dikuadratkan sama dengan 1. Oke ya. Nah, kemudian
Ketika R-nya, ini kan 4 nih, pas pindah ke B berarti kan R-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ketika R-nya 4, maka R kuadratnya akan sama dengan 16 ya. 4 kuadrat sama dengan 16. Sehingga FE-nya, maaf, itu sama dengan 1/16. Karena ini kan 16 nih. Si R kuadratnya kan 16. Ini 1/1. Yang ini 1/16. Dari mana 16? Dari R kuadrat. Oke, berarti jawabannya untuk nomor 8 itu adalah 1/16 Newton. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak ulang sedikit kalau masih belum jelas. Ketika di A itu R-nya 1. Dari mana 1? Kita hitung garisnya. Misalkan ini 0. Garis yang pertama 0. Maka garis yang ini adalah 1. Kemudian garis yang ini 2. Sampai di B itu garisnya ada 4. Maka ketika di A, R-nya sama dengan 1. Ketika 1 dikuadratkan sama dengan 1. Oke? 1 dibagi 1 sama dengan 1 Newton. Kemudian ketika di B, itu R-nya ada 4 nih. Yang kita hitung tadi. 4 dikuadratkan jadi 16. Jadi 16. Kemudian ini kita umpamakan 1 nih yang K, Q1, Q2, 1. Kemudian R kuadratnya kita ambil dari 16 tadi. Jadi 1/16. Sehingga gaya elektrostatiknya adalah 1/16. Itu ya untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Sama seperti tadi. Two charged objects have a repulsive force. Repulsive itu artinya saling tolak menolak. Kalau saling tolak menolak, muatannya sama atau beda? Ada dua muatan, muatannya sama atau beda? Jenisnya? Sama. Sama. Bisa Sama. negatif dengan negatif, atau positif dengan positif. Bisa di antara dua ini. Di soal nggak diketahui ya. Repulsive force of 0,4 Newton. Jadi si gayanya 0,4 Newton. Kita tulis gayanya 0,4 Newton. Misalkan ketika 0,4 Newton itu jarak antara muatan yang A dan B itu adalah 1. Misalkan R-nya 1, misal ya, R-nya 1. Maka R kuadratnya bakal 1 ya. R kuadratnya bakal 1. Iya. Baik, nah sekarang if the distance separating the objects is half. Artinya kalau half itu setengah dari awalnya. Half itu artinya setengah dari awalnya. Awalnya itu gimana maksudnya Pak? Awalnya kan tadi kita umpamakan 1 ya. CR-nya 1. Maka half dari 1 akan menjadi setengah ya, 0,5. 0,5. Sehingga dihasilkan R kuadratnya 0,5 dikuadratkan itu 0,25 atau 1/4. Oke. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak tanya sekarang. Kalau awalnya 1 jaraknya, kemudian dijadikan setengah, kira-kira gayanya semakin besar, semakin kecil? Asalnya jauh 1, dijadiin setengah. Semakin besar, semakin kecil? Besar. Besar. Semakin besar ya. Karena ini pembaginya semakin kecil. Maka kita lihat jawaban 0,4 Newton. Berarti gayanya bakal lebih besar ya dari 0,4. Maka ini tidak mungkin. 0,1 tidak. Karena tadi kan kita prediksikan lebih besar karena jaraknya makin dekat. 0,12 juga tidak. Oke. Nah, berarti tinggal 1,6 dan 0,8. Bagaimana cara memilihnya? Tadi ketika jaraknya dibuat setengah atau R-nya setengah, maka R kuadratnya akan menjadi 0,25 atau 1/4. Oke, 0,25 atau 1/4. Ketika R-nya 1/4, lihat sini. Ketika R-nya 1/4,
maka si gaya logikanya akan 4 kali lebih besar dari gaya awal. Dari ini. Oke. Aku ulangi. Ketika R kuadratnya menjadi 1/4, menjadi lebih kecil, maka gayanya akan menjadi semakin besar. Kalau R-nya diperkecil, R kuadratnya diperkecil jadi 1/4, maka gayanya akan lebih besar 4 kalinya. Oke, Mister ulangi. Kalau jaraknya diperkecil menjadi 1/4-nya, maka gaya akan makin besar 4 kalinya. Oke, maka di sini kalau awalnya 0,4, semakin besar 4 kalinya. Jadi 0,4 tinggal kita kalikan dengan 4. 0,4 kali 4 sama dengan 1,6. Oke, nah berarti jawabannya 1,6 Newton. Pak, tadi dari mana dikalikan 4? Tadi kan si R kuadrat itu 1/4. 1/4 dari 0,25. 0,25 dari 0,5 ya. 0,5 dari setengahnya dari 1. Maka ketika R kuadratnya menjadi 1/4, gayanya harus 4 kali lebih besar. Ya, begitu. Sehingga 4 kali lebih besarnya 0,4 kali 4 menghasilkan 1,6. Begitu ya, untuk nomor 9. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Baik, masih mencerna mungkin ya, masih coba memahami. Jadi untuk yang soal nomor 789, Bapak coba matematika yang langsung, kan kalau biasanya teori dulu ya, harusnya gimana. Kalau ini langsung loncat di soal bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk nomor 7, tadi kita sudah coba dengan perkalian bilangan berpangkat. Itu tadi Bapak ringkas dari yang seharusnya operasi bilangan berpangkat. Kemudian yang nomor 8 dan 9, kita coba pakai logika. Meskipun ada hitungannya sedikit, mudah-mudahan membantu. Seperti itu ya, nanti insya Allah Bapak upload video ini, meeting ini yang sudah Bapak rekam, supaya bisa di-replay. Tadi Bapak sudah utarakan di awal. Kalaupun misalkan nanti sudah di-upload dan kalian sudah coba nyimak lagi masih belum ngerti, silakan tanyakan ke Bapak ya. Nah, nanti Bapak dengan senang hati coba menjelaskannya lagi dari awal. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada tidak? 0,25-nya dibagi, Pak, sampai jadi 1/4. 0,25. Oke, 0,25 itu kan bentuk desimalnya ya. Ingat, kita belajar matematika dikit. 0,25 itu kan bentuk desimal. Bentuk desimal 0,25. Kita rubah ke bentuk pecahan. 0,25, ketika kita rubah ke dalam bentuk pecahan, itu 1/4. Kalau nggak percaya, nanti silahkan coba di kalkulator, 1 dibagi 4. Itu hasilnya bakal 0,25. Gitu ya. Hanya yang 0,25 jadi 1/4 itu hanya mengubah dari bentuk desimal ke bentuk pecahan. Gitu. Oke ya. Atau gini cara lainnya. Ini masih ada 5 menit. Ini kan R-nya 1 ya, R kuadratnya 1. Maaf. R kuadratnya kan 1 ya. Oke. R kuadratnya kan 1. Sementara FE-nya 0,4. Berarti sini kita tulis 0,4. 0,4 bagi 1 hasilnya 0,4. Sekarang gimana kalau ini? Asalnya kan 0,4. 0,4. Tadi R kuadratnya jadi 0,25. Dari mana 0,25? Dari 0,5 kuadrat. Ketika kamu bagi 0,4 dibagi 0,25, pasti hasilnya 1,6. Begitu sih caranya, sama aja. Ya. Jadi untuk pertanyaan tadi, Bapak ulangi, 1/4 itu adalah perubahan bentuk dari bentuk desimal ke bentuk pecahan. Begitu. Tadi yang nanya TB ya? Halo? Ya. Oke, gitu mungkin ya untuk pertemuan sekarang. Waktunya juga sudah habis. Mudah-mudahan membantu, meskipun mungkin masih ada yang
bertanya-tanya dan masih bingung juga, tapi tidak ada apa-apa, kita sudah berusaha ya. Intinya berusaha. Untuk yang belum, ini kan masih ada waktu ya, sampai jam 12. English Day juga digeser, nanti Kahoot-nya jam 12 lebih 10. Untuk yang belum mengerjakan summative practice yang kemarin, silakan dikerjakan. Berdasarkan tadi yang sudah kita bahas, meskipun cuma 3 soal, silakan coba dikerjakan, kemudian diupload. Selanjutnya, untuk yang sudah coba mengerjakan, boleh silakan baca-baca ke bab selanjutnya tentang listrik dinamis atau tentang arus listrik di halaman 300. Minggu depan kita coba masuk ke bab yang baru tentang listrik dinamis di halaman 300. Silakan coba dibaca-baca. Nah, mungkin cukup sekian karena waktunya juga sudah terbatas. Sudah mau habis nih. Mister belum beli yang paket pro-nya. Ini masih paket gratisan Zoom-nya. Mudah-mudahan membantu sekali lagi. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti Bapak upload mudah-mudahan setelah ini. Bapak tutup. Semoga semuanya sehat selalu ya. Tetap semangat meskipun tetap di rumah. Untuk sains meskipun susah, dicoba dulu. Setiap tugas yang diberikan dicoba, kemudian diupload. Jangan sampai tidak mengupload ya. Jadi Bapak nggak tahu bisanya sampai mana. Begitu untuk pertemuan hari ini, Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpulin sekarang, Pak, Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi yang wabarakatuh. tugasnya. Nanti aja. Sekarang coba. Oke. Coba.